Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dorothea Krisantaluman Raja dengan segmen Berita PBSI. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya kini menjadi pusat perhatian dengan akan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia yang bertemakan Bahasa Indonesia Berdaulat, Indonesia Maju. Penyuluhan ini akan dilaksanakan pada hari Senin dengan Selasa pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 2025 di SMA Negeri 2 Kahayan Tengah ini memasuki tahap persiapan akhir. Para penyuluh muda PBSI tampak antusias mempersiapkan segala hal demi kelancaran kegiatan tersebut. Penyuluhan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran berbahasa yang baik dan benar, tetapi juga mengajak siswa untuk lebih mencintai bahasa dan sastra Indonesia sebagai identitas bangsa. Berikut liputan selengkapnya. Baik, perkenalkan nama saya Katarina Tarunawati Kiat. Saat ini saya berada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di sini sedang berlangsung kegiatan pelepasan penyuluhan. Para penyuluh tampak antusias mempersiapkan segala hal yang diperlukan sebelum terjun langsung ke lapangan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persiapan mereka, saya akan mewawancarai beberapa kelompok penyuluh yang turut serta dalam kegiatan ini. Kita akan mendengarkan langsung apa saja yang sudah mereka siapkan dan bagaimana kesiapan mereka dalam menyampaikan materi kepada para siswa nantinya. Bisa dijelaskan sedikit tentang topik penyuluhan yang akan dibawakan nanti? Oke, baik. Saya Christian Jonathan, saya dari kelompok 11. Untuk topiknya sendiri kami ada judulnya itu Bijak Berbahasa di Tempat Umum Mulai dari Diri Sendiri. Dan isinya itu terkait bagaimana cara kita sebagai anak-anak muda untuk bisa memakai kata-kata yang sopan kepada siapapun dan di situasi yang tepat seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan menjelang hari pelaksanaan? Untuk persiapannya sendiri bisa kami bilang sudah mencapai hasil yang cukup matang karena sudah beberapa waktu kami mempersiapkannya dan untuk materinya juga cukup matang lah untuk dipakai untuk menyuluh seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa saja hal yang sedang dipersiapkan saat ini seperti materi, alat peraga atau media? Untuk materinya sudah dan untuk alat dan medianya itu kami menggunakan proyektor dan kami akan menampilkan beberapa contoh video terkait bagaimana cara berkomunikasi yang baik melihat situasinya seperti informal dan formal seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pertama, bagaimana pembagian tugas di antara anggota kelompok penyuluh? Kalau untuk kelompok kami, itu semua memiliki peran cadangan seperti backup untuk materi bahasa dan budaya, sehingga jika salah satu rekan pada tim kami mengalami kendala mendadak, penyuluhan tetap bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apakah ada latihan atau simulasi sebelum hari penyuluhan? Kalau ada, bagaimana hasilnya? Kami sudah 2 kali simulasi, hasilnya alur penyampaian sudah sedikit lebih baik setelah perbaikan timing dan penyederhanaan instruksi teknis di lapangan nantinya. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah ada kendala yang dihadapi selama persiapan dan bagaimana cara kelompok kalian mengatasinya? Untuk kendalanya sendiri itu sulit mencari video otentik yang cocok. Terus solusinya kami berdiskusi dengan dosen dan memilah video yang paling relevan, edukatif, sesuai untuk ditayangkan nantinya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan sedikit tentang apa topik penyuluhan kalian yang kalian akan bawakan nanti? Oke, kami dari kelompok 4 itu punya 2 topik penyuluhan. Di hari pertama penyuluhan tentang kebahasaan, di hari kedua tentang sastra. Di hari pertama itu topik kami adalah itu cerdas berbahasa di media sosial dan internet, dan di hari kedua topik kami dari cerita rakyat ke panggung. Jadi di hari kedua ini kami nanti akan menghasilkan produk dari siswanya sendiri, yaitu adalah membuat naskah drama
tragedi dan juga komedi dari cerita rakyat seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan menjelang hari pelaksanaan? Oke, tentang persiapan dari kelompok 4 itu sendiri sudah melakukan banyak persiapan tentunya. Yang pertama itu kami berlatih terus untuk mempersiapkan penyuluhan yang terbaik dari kelompok 4. Selanjutnya kami juga seringlah berdiskusi seperti itu persiapannya. Untuk materi sendiri kami sudah selesai semua materinya. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa saja hal yang sedang dipersiapkan pada saat ini seperti materi, alat peraga atau media? Oke, jadi untuk materi sendiri tadi sudah selesai, sudah kami konsultasikan juga dengan dosen pembimbing kami, tentunya sudah di ACC. Dan untuk alat peraga sendiri, karena kami banyak menggunakan video dan juga PPT, kami pastinya menggunakan proyektor dan juga LCD. Selanjutnya untuk media kami itu tadi ada PPT dan juga video. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian tugas di antara anggota kelompok penyuluh kalian? Oke, untuk pembagian tugas sendiri kami itu saling berdiskusi tentunya terlebih dahulu sebelum membagikan tugas agar tidak ada miskomunikasi di antara kelompok kami, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada latihan atau simulasi sebelum hari penyuluhan? Kalau ada, bagaimana hasilnya? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk simulasi dan juga latihan tentunya kami sudah melakukan itu bersama dengan dosen pembimbing kami dari bulan lalu dan juga ada bulan ini juga. Semua topik penyuluhannya dua-dua itu sudah kami simulasikan dengan dosen pembimbing kami. Untuk hasilnya sendiri tentunya tidak langsung sempurna, pasti ada kekurangan sedikit dan sudah dibimbing tentunya dengan dosen pembimbing kami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi selama persiapan dan bagaimana cara kelompok kalian untuk mengatasinya? Kalau kendala sendiri pasti ada, begitu banyak, tapi kendala yang sering terjadi itu adalah yang pertama, waktu kami untuk berkumpul itu sangat susah di tengah-tengah perkuliahan, dan yang kedua itu tentunya kalau ada yang sakit dan ada acara keluarga dan sebagai macamnya. Nah, untuk solusinya itu tentunya kami berdiskusi kembali di grup chat atau kami cari waktu yang tepat seperti itu untuk berkumpul. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan kalian terhadap kegiatan penyuluhan menjelang nanti? Oke, harapan dari kelompok 4, semoga penyuluhan nanti bisa berjalan dengan lancar, semuanya lancar, panitia, pengarah, dan juga penyuluh tetap semangat dan saling jaga kesehatan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian laporan kami mengenai persiapan penyuluh untuk kegiatan penyuluhan Bahasa dan Sastra Indonesia oleh mahasiswa PBSI Universitas Palangkaraya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Saya Dorothea Krisantaluman Raja beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada berita PBSI berikutnya. Selamat siang dan tetap cinta bahasa Indonesia.